Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, all zodiak ya, atau semua zodiak ya. Saya rangkum jadi satu. Karena ya seperti gitu ya, panggilan hatiku seperti gitu, jadi menyesuaikan saja ya. Oke, tema atau judul games kita kali ini adalah dirinya yang pantas untuk kau perjuangkan. Jadi dirinya ini pantas diperjuangkan oleh dirimu ataukah tidak, ataupun sebaliknya dia pantas memperjuangkanmu atau tidak. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Di sini ada 4 kartu ya, silahkan ya. Jadi terserah kamu pilih yang mana ya. Dan maaf agak sedikit berisik, di belakang ada anak saya ya, seperti biasa dia lagi bermain. Dan maaf kalau suaranya terdengar atau masuk dalam video ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, di sini ada 4 kartu ya, 4 file. Silahkan kamu pilih. Bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, si C untuk file ketiga, si D untuk file keempat. Kalau ada 4 orang ya. Jadi satu-satu, si A untuk file pertama, si B orang pertama file pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Ini contoh kalau ada 4 orang gitu ya. Kalaupun cuma 1 orang ya sudah, pilih satu di antara 4 ini ya. Ataupun kalau seandainya ini bisa juga umum ya, bisa juga dalam artian kamu bisa tahu bahwa memperjuangkan berarti kan pantas untuk dekat-dekat dengan dirinya ya. Jadi bukan hanya sebagai pasangan, tetapi mungkin dari sisi keluarga, kerabat, ataupun sahabat juga bisa ya. Kamu bisa menyesuaikan saja apakah dia pantas bersamamu ataukah tidak ya. Jangan sampai ada modus atau apapun ya. Sesuai intuisimu aja ya, pilih terserah ya. Pilih 4-4-nya juga boleh ya, tapi 1 orang 1 kartu ya. Oke, seperti gitu ya. Saya mulai dulu dari file pertama. Kalaupun terlalu cepat seperti biasa, kalian pause dulu, habis itu kamu pilih sesuai intuisimu dan habis itu baru lanjut mendengarkan readingannya. Oke ya, seperti gitu. Kita langsung saja di file pertama. Saya sisihkan file kedua, saya sisihkan file ketiga, dan sisihkan file keempatnya. Oke, kita lihat ya untuk kalian. Taruh di sini aja ya, soalnya tangan kanan yang agak menghalangi nanti ya. Oke. Berikan energi kamu yang memilih file pertama ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian yang memilih file pertama. Kita lihat apakah yang terjadi. Oke, saya lihat di sini orang ini pekerja keras ya. Dan saya lihat juga pemikir. Dia senang sekali dengan orang-orang yang polos. Dia senang dengan, artinya gini, dia polos karena dia melihat orang, dia senang dengan orang-orang polos karena dia orangnya polos ya. Jadi dia nggak suka dengan orang yang cepat tersinggung ya. Artinya polos tuh dalam artian ya sebelak-belakan gitu ya. Orangnya tegas, orangnya punya pendirian yang sangat ya keras gitu ya, karena memang dia punya prinsip, tetapi dia tidak arogan ya. Orangnya ini tulus ya, walaupun mungkin kelihatan di luar itu sangar, ataupun mungkin agak sedikit temperamen, ataupun mungkin kondisinya kelihatan menyeramkan, tetapi hatinya sangat lembut
Ya, jadi kamu jangan tertipu dengan casing ya. Kadang-kadang juga itu banyak tertipu dengan casing. Orang baik dibilang orang jahat, tapi kalau orang jahat langsung karena dengan mulut manisnya menggodamu, akhirnya kamu bilang dia baik padahal kamu sudah masuk jebakan Batman ya. Jadi hati-hati untuk kalian ya yang mendengarkan readingan ini ya. Jadi hati-hati dengan casing ya. Karena casing bisa menipu dan casing bisa diganti-ganti pada saat maunya dia berbuat baik pada dirimu ya. Ibaratkan casing kan bisa digonta-ganti sama dengan kepribadian. Pada saat kamu menguntungkan, dia datang, pada saat tidak, ya dia pergi. Tetapi orang ini ya dia polos gitu. Jadi dia mau juga orang itu yang betul-betul hatinya sama seperti dia. Kalaupun seandainya kamu dan ataupun orang lain yang mendekati dia baru dia tahu bahwa wah ternyata ini orang modus, dia nggak terlalu serak. Walaupun mungkin kamu cantik, ganteng ya, dia nggak akan peduli ya karena orang ini menuntut kesetiaan, kejujuran ya dan memang orang yang disiplin, mempunyai prinsip dan jangan kekanak-kanakan ya. Dia bahagia ya, dia agak pendiam memang saya lihat orang-orang yang terkoneksi dan kamu di file pertama ini ya. Dia bahagia ya, punya cita-cita yang tinggi, selalu memberikan semangat untuk diri sendiri, bersikap positif, berpikir positif, ucapan juga ya kadang-kadang belak-belakan maksudnya pedis-pedis sedikit ya, tetapi itu untuk membangun ya, ya bukan manipulatif yang hanya oke, baik-baiknya aja padahal tipu ya. Jadi ada ya yang baik-baiknya ya padahal untuk kamuflasekan dirinya supaya terlihat baik, terlihat care dengan kamu padahal modus ya. Dia tidak seperti gitu. Dia orangnya tegas ya, agak pedis di luar tetapi itu untuk dirimu, untuk kebaikanmu ya. Kalau seandainya kamu terkoneksi dengan dirinya ini ya. Jadi seperti gitu ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih hatinya sangat rapuh ya. Jadi walaupun mungkin kelihatan gagah berani di luar ya, tetapi sebenarnya dia kesepian. Terus dia ya ada memendam kekecewaan juga, ada memendam sakit hati. Kalaupun memang seandainya kamu menyinggungnya ataupun mungkin kondisinya secara halus membuatnya terluka, dia akan apa ya, merasa kayak macam tersakiti sangat sangat apa menusuk gitu ya, walaupun mungkin kondisinya biasa aja, kamu kan juga biasa bikin saya begitu karena kan dia belak-belakan kan. Dan dia ingat orang ini agak sedikit kayak macam bahasanya ya dia ya pendendam begitu ya, maksudnya dia dendam apa memendam bukan pendendam, maaf ya. Dan kok dendam terus sih. Memendam rasa kekecewaan dalam diri ya, tapi ya itu dia kembalikan lagi ke orang yang pribadi masing-masing ya. Dia lihat kalau memang ternyata apa yang dia katakan betul, oke. Tetapi kalau tidak ya sudah, berarti dia tahu bahwa oke, kayaknya memang kamu tidak pantas untuk diriku gitu. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan itu pembelajaran buat dia untuk bisa menilai karaktermu. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama ini, dia orangnya ya begitu, apa adanya, dan dia tidak bertopeng ya, dan berusaha juga mau supaya kamu juga ya setidaknya berteman dengan dia atau berhubungan dengan dia itu penuh dengan kejujuran, apa adanya tanpa ada manipulasi ataupun topeng ya ataupun drama-drama ya. Ya dia mau apa adanya aja. Kalau memang kamu butuh silahkan bilang butuh, kalau cinta bilang cinta, kalau tidak ya sudah. Jangan ada memberikan harapan palsu ya. Orangnya sportif, orangnya gagah, cantik ya, smart juga ya. Dan saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih ya walaupun mungkin kondisinya tersakiti ya ataupun apapun ya, saya lihat di sini ya dia mengikhlaskan aja, dia selalu move on. Contohnya pernah dia disakiti ya ataupun mungkin ditinggalkan ya, dia lebih fokus pada oke, apa yang terjadi di masa lalu saya tidak bisa memperbaiki, tetapi saya bisa kenang, mengambil positifnya untuk pembelajaran di hari esok ya. Jadi dia ambil pembelajaran bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu semuanya baik ya untuk pembelajaran diri
supaya kehidupan ke depan jauh lebih baik. Jadi dia berpikir positif. Ya walaupun hatinya terluka, makanya saya bilang dia banyak menarik diri dari orang-orang karena dia lebih ingin sendiri, lebih ingin nyaman dibandingkan kumpul-kumpul dengan orang-orang toksik yang mana hanya membuat heboh, ribut, stres, banyak tekanan batin dan luka batin menambah dalam dirinya karena cerita-cerita sana sini. Ya. Jadi ya seperti gitu karakternya ya, yang saya lihat orang-orang terkoneksi dengan kamu ya. Dirinya pantas untuk diperjuangkan tidak, sih lihat di sini untuk kamu ya, bisa untuk memang betul-betul memperjuangkan dia, dan dia pantas untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena dia pejuang tangguh nih orang. Selama kamu bersamanya, dia akan berjuang untuk dirimu. Ya, selama kamu ada dengannya, dia akan tidak, artinya gini, relatif kalau seandainya kaya ya, karena ini orangnya nih kan ibaratkan dia juga pejuang, ibaratkan apa ya, ya dia berjuang sendiri gitu kan, tanpa mungkin backingan siapa, backingan orang tua ataupun siapa. Jadi dia berjuang sendiri. Ya kaya itu bonus, tetapi yang pastinya kalau kamu bersama dia, dia akan menyayangimu, mencintaimu ya, dan akan menjagamu. Ya, malah saya lihat di sini overprotective malah ya. Dikarenakan ya mungkin karena dia merasa bahwa itu milik saya, jadi saya harus menjaganya dengan baik. Ya, jadi kalau mungkin kamu sekarang terkoneksi dengan orang-orang di file pertama agak sedikit menekan ataupun mungkin overprotective terhadap dirimu, itu harus kamu bangga bahwa memang dia menginginkan akan dirimu. Ya, bukan berarti dia tidak menginginkan dirimu atau malah mau dengan yang lain ataupun mengecewakanmu, tidak. Tetapi memang yaitu rasa sayang dan rasa cintanya sangat dalam terhadap dirimu, sehingga tindakannya itu agak sedikit berlebihan ya. Jadi apakah dia pantas untuk diperjuangkan olehmu? Iya, perjuanganlah dia. Ya, harus mengambil dari sisi positif juga. Kalau memang kamu mau, kalau kamu nggak mau ya tidak apa-apa ya. Karena kita kan di sini bicara entah sahabat, entah pasangan ya. Jadi kalau macam contoh kamu bersahabat dengan orang ini, berarti dia sahabat yang baik, dia memang sahabat yang tulus. Kalaupun seandainya pasanganmu, berarti memang pasanganmu nih betul-betul sayang dan cinta pada dirimu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian ya. Di file di file pertama, semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di file pertama dari zodiaknya. Di sini saya ambil kartunya dulu ya. Oke, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Aquarius, Gemini, Taurus, Aries, Virgo dan Pisces ya. Dari inisial ya, untuk inisial saya sisihkan kartu zodiak, kita ke inisial. Di sini ada huruf D, M, J, P, Q, H, A, L, D, Y, W, B, R, K, M, S, T, H, L, I, R, J, P, U, M, S, K, H, A, U, Y dan T ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan terakhir, pesan semesta untukmu, apa yang ingin semesta sampaikan? Saya ambil 2 kartu untukmu. Perjuangkanlah dia ya, raihlah apa yang kamu inginkan. Raihlah cita dan cintamu ya. Jangan kamu hanya berfokus pada cita-citamu. Ingat waktu ya, ataupun mungkin juga kamu jangan lihat dari dirimu sendiri. Ingat ada orang-orang yang memang menginginkan dirimu, ataupun mungkin perjuangkanlah dirimu untuk bisa mendapatkan yang terbaik, orang-orang yang terbaik masuk dalam hidupmu ya. Jadi ingat, fokus pada apa yang kamu inginkan, tetapi juga fokus pada artinya jangan hanya fokus pada karir gitu, tetapi fokus pada cintamu juga ya, supaya balance. Ingat waktu berjalan terus ya, jangan sampai ada yang menanti dirimu tetapi kamu tidak peka terhadapnya ya. Oke, itu yang saya lihat untuk dirimu yang memilih file pertama. Semoga resonate. Oke, kita lanjut ke file kedua. Oke, kita lanjut ke file kedua. Saya taruh di sini file pertamanya. Kita ke file kedua. Oke, saya kasih naik dulu file ketiganya. Ini file keempatnya. Oke, berikan energi kalian yang memilih file kedua. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian yang memilih file kedua.
Kita lihat apa yang terjadi dengan kalian yang memilih pile kedua. Apakah dia pantas untuk kamu perjuangkan dan dia mau memperjuangkan dirimu? Kita lihat. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Dia ini orangnya sangat sportif ya, dia daya juangnya tinggi, pejuang tangguh ya. Dia agak sedikit pendiam, tertutup, tetapi punya ambisi yang sangat besar ya. Oke, dia pembawaannya tenang ya, tidak gerasa gerusuh. Saya lihatnya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile kedua ini ya. Punya hati yang tulus ya, walaupun mungkin banyak yang menyakitinya atau dia mungkin tersakiti karena ulah siapapun, entah kamu ataupun orang lain, tetapi dia selalu memberikan pemaafan ya. Dia tidak terlalu banyak dendam ya, dia selalu ceria, dia selalu happy, malah mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya ya. Maaf agak sedikit berisik ya. Jadi seperti gitu ya, tapi memang orang ini agak sedikit pelin-pelan, agak sedikit ya panikan. Dia mengharapkan mendapatkan sosok yang bisa lebih membuatnya tenang, jangan gerasa gerusu. Dia ibaratkan ya dewasa tetapi masih labil ya, maksudnya kayak macam bagaimana ya, kadang-kadang dewasa, karena saya bilang pelin-pelan tadi ya, kadang-kadang dia berpikiran dewasa, kadang-kadang dia berpikiran kekanak-kanakan. Tetapi intinya saya lihat di sini, kalau kamu mendapatkan, kalau seandainya kamu bersamanya dan kamu memang ingin serius terhadapnya, dia akan serius. Jadi dia ikut energi dari pasangannya ya. Dan kalaupun seandainya kamu mempermainkan dia akan meninggalkan dirimu, dalam artian ya dia mencari kebahagiaan untuk dirinya juga. Dia lebih realistis ya, dan lebih ingin mencari kebahagiaan ya. Jadi ini orangnya polos ya, dia mau kamu bahagia, dia bahagia, tidak ada manipulatif ataupun drama ya, yang membuat energinya habis ataupun mendapatkan cinta yang semu ya. Dia mau memang betul-betul cinta yang betul-betul menginginkan akan dirinya, mencintainya, menyayanginya ya. Karena orang ini tuh happy-happy terus ya, dia mau happy-happy terus ya. Siapa sih yang gak mau happy ya? Jadi kalau kamu datang untuk mempersulit dirinya ya dia mundur ya. Dia mau cinta yang dewasa, dia mau cinta yang betul-betul menginginkan dirinya, bukan hanya cinta sesaat ataupun cinta nafsu ya. Dia mau memang cinta yang betul-betul memprioritaskan dia berjuang untuknya ya. Tetapi memang saat ini saya lihat dia lebih fokus ke keuangan dibandingkan percintaan ya. Karena tadi saya bilang dia masih mempunyai sakit hati ya, ataupun ya mau mencari ketenangan. Dan juga dia mau pasangan yang mandiri ya, jangan kamu malah jadi benalu. Dia nggak suka orang pemalas, dia nggak suka orang tukang ngeluh, dia nggak suka dengan orang yang energi negatif, selalu berpikir negatif terhadap orang lain atau malah menjudge orang lain, suka menjudge ya. Dia mau tuh pasangan yang bisa melindungi, mengayomi dirinya dan selalu berpikir positif ya. Karena orang ini kan yang tadi saya bilang dia masih labil ya, sehingga dia mau mencari orang-orang yang sosoknya itu bisa dewasa, membimbing dia, mengayomi dia ya, sebagai topangan untuk penguatan ya. Karena saya lihat di sini dia masih ya tadi bimbang dan ragu, masih agak sedikit pelin-pelan ya. Setidaknya dia mau ada sahabat ataupun mungkin orang-orang terdekat dirinya ataupun kekasihnya nanti ya, bisa menuntun dia untuk bisa lebih pede, mengayomi dia, memberikan dia arahan yang positif ya, selalu mendukung apa yang dia lakukan. Seperti gitu ya. Jadi bukan hanya enaknya saja dia bersama atau kamu bersama, pada saat susahnya ya cari jalan masing-masing, tidak, tetapi dia mau dalam suka dan duka tetap ada untuk dirinya ya. Orang ini tidak terlalu fokus pada apapun karena memang saya lihat di sini dia mandiri juga ya. Jadi yang dia fokuskan itu adalah kenyamanan ya. Tetapi juga ya dia bilang jangan kamu juga jadi benalu, dalam artian ya kamu juga sama-sama kita mencari gitu ya. Orangnya mempunyai prinsip ya, walaupun mungkin kondisinya tadi saya bilang dia pelin-pelan, tapi dia punya prinsip untuk bisa lebih maju, untuk bisa mandiri. Jadi kalaupun seandainya kamu mau cewek yang agak sedikit manja-manja, ini tidak ya, ya dia manja kalau seandainya wanita ya, tapi nggak terlalu manja sekali ya. Lebih strong aja gitu, lebih ingin dengan dirinya sendiri, berjuang untuk karirnya ya.
Jadi seperti gitu ya untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di file kedua ya. Dia agak sedikit keras kepala, pendiam, yaitu karakternya. Jangan kamu berpikir negatif. Jangan sampai dia sudah diam, padahal dia memang mau me time dengan dirinya ya. Karena tadi saya bilang dia itu pemikir ya. Jadi perlu waktu, perlu juga keheningan untuk bisa ya dengan dirinya gitu. Ya, apakah dia pantas untuk kamu perjuangkan? Saya lihat di sini pantas ya, walaupun memang tadi saya bilang dia masih labil ya, tetapi ini orangnya dewasa. Walaupun memang masih kekanak-kanakan ya. Jadi seandainya kamu mendewasakan dirimu dan memang betul-betul serius padanya, dia akan bisa memperjuangkan kamu dan dia akan lebih memperjuangkan kamu. Makanya tadi saya bilang dia mandiri kan. Tetapi kalau seandainya kamu tidak memperjuangkan dirinya, dia akan pergi gitu. Dia nggak membalas atau tidak menuntut kamu membuat dia seperti apa yang dia pernah lakukan terhadap dirimu, kebaikan-kebaikanmu gitu ya. Apa kebaikannya kamu harus balas, tidak. Tetapi dia akan tahu bahwa oke, kalau seandainya kamu sahabat ya, dia tahu bahwa oh ini sahabat teman saya yang baik, teman saya yang buruk gitu. Tetapi dia tidak dendam, dia cuma hanya lebih menghindar. Ataupun mungkin kalau seandainya pasangan, oke, ini pasangan saya baik, pasangan saya nggak baik, apakah tetap saya lanjutkan ataukah tidak? Nah itu pilihan dia ya. Dan kalaupun seandainya kamu sudah mempunyai sudah masuk dalam hubungan pernikahan ya dengan orang yang terkoneksi dengan kamu di file kedua ini, dia lebih banyak rahasia, lebih banyak yang dia tutup-tutupi. Dia tidak terbuka dengan pasangan. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa kamu itu orang tidak bisa dipercaya. Ya, kalau seandainya kamu memang tidak terbuka terhadapnya, tetapi pada saat kalau kamu terbuka terhadapnya, dia akan jauh lebih membuka hati. Itu dalam artian tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan. Ya, jadi kembali lagi ke kalian ya, apakah memperlakukannya baik atau tidak, karena ya dia labil, dia akan mengikuti energi dari kalian. Tetapi yang pastinya saya ambil sisi positifnya ya, karena 70 labil, 70 dewasa, 30 labil. Jadi saya saya kategorikan dia masih layak untuk diperjuangkan dan memang dia mau memperjuangkan dirimu ya. Karena ya orang-orang ini memang mengikuti energi dari kamu. Jadi kamu yang harus bisa lebih up terhadapnya. Dia lebih fokus pada logika dibandingkan perasaan. Jadi jangan pernah menyakiti hatinya ya, karena hatinya begitu rapuh ya. Tetapi ingat, kalau kamu menyakiti hatinya ya sudah, dia akan memilih, dia punya prinsip untuk tidak berlama-lama dengan orang toksik. Seperti gitu. Ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang terkoneksi dengan orang-orang di file kedua. Semoga resonate, dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Oke. Dari zodiak di sini ada Scorpio, ya, Sagittarius, Capricorn, Leo, Virgo, Gemini, Taurus, Aries, Sagittarius, Pisces, dan Leo ya. Dari inisial, kita ke inisial di sini ada huruf D, M, J, P, H, A, L, S, G, H, Y, L, B, M, T, R, W, Q, Y, Z, L, H, C, dan U ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan pesan semesta untukmu ya, apa yang ingin semesta sampaikan? Saya ambil 2 kartu ya. Wah, yang ingin semesta sampaikan, berjuanglah kalau memang kamu memang mau memperjuangkannya. Dia lagi menunggu ya orang-orang yang datang mau memperjuangkannya. Jadi dalam artian gini, dia tuh mau bukti nyata ya. Jadi semesta mau harus ada tindakan, action ya, biar dia yakin bahwa kamu yang terbaik, seperti gitu. Jadi jangan memperlakukan orang hanya karena tindakan, ataupun hanya memperlakukan orang. Maksudnya gini, kamu kalau mau diperlakukan baik, lakukanlah kebaikan gitu kan. Kalau memang kamu mau dilakukan tidak mau kedepannya sakiti, ya jangan menyakiti orang, karena ingat ada hukum karma ya. Jadi berjuanglah kalau memang kamu pantas, kalau dia pantas untuk diperjuangkan. Jangan pernah menipu dirimu sendiri, jangan ada dusta di antara kalian berdua ya. Harus sama-sama saling berjuang, seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang terkoneksi dengan orang-orang di file kedua. Semoga resonate untukmu ya. Oke, kita lanjut ke file ketiga. Saya sisihkan file keduanya, kita lanjut file ketiga. Oke, kita ke file ketiga. Saya naikkan lagi file keempat ya. Oke, berikan energi kalian, fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah kalian ya yang terkoneksi dengan orang-orang di file ketiga. Apa
Apakah dia pantas untuk diperjuangkan olehmu dan dia mau memperjuangkan dirimu? Kita lihat. Dan maaf agak sedikit berisik ya, si bocil lagi di belakang nih ya, aktif-aktifnya, jadi maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Jadi seperti gitu. Kita lihat apa yang terjadi. Saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file ketiga ini penuh ambisi, ingin diprioritaskan, ingin menguasai, ingin monopoli ya. Egonya sangat tinggi untuk kalian yang terkoneksi dengan orang-orang di file ketiga ini. Ya, dia manipulatif. Ini hampir mirip-mirip dengan orang-orang narsistik ya, ataupun playing victim ya, yang mana merasa terluka padahal dia yang mengorbankan orang lain atau malah mengorbankan cintanya demi apa yang dia inginkan. Contoh, dia manipulatif, mengatasnamakan cinta, tetapi malah merugikan dirimu. Contohnya pinjam duit, pinjam ini, akhirnya jadi milik ya. Karena ibaratkan dia bisa sikut menyikut, senggol menyenggol untuk meloloskan apa yang dia inginkan, apa yang dia wujudkan ya. Orang ini energinya agak sedikit membuat ilfil ya dimana cinta ya, mengatasnamakan cinta untuk apa yang diinginkan itu ya. Jadi contohnya dia pinjam duit tanpa sepengetahuan kamu, akhirnya ujung-ujungnya kamu sekarang yang dikejar-kejar rentenir ya, atau pihak bank atau pihak apapun. Akhirnya dia pergi lari, kamu yang harus menangani. Kenapa? Karena kamu istrinya. Ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya dia pinjam uang atas agunan ya pokoknya agunan milik kamu, entah sertifikat rumah ataupun tanah ya. Ya seperti gitu, tanpa sepengetahuan kamu, dan akhirnya mau dilelang, akhirnya kamu bingung ya bagaimana caranya supaya apa dibilangnya, mendapatkan dana untuk bisa menebus sertifikat kamu itu, karena tanpa sepengetahuan dia ambil hak kamu gitu kan. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah berjuang bersamanya, ujung-ujungnya dia pergi dengan yang lain. Ini ada beberapa ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ataupun mungkin kondisinya ada triparty di sini, karena saya lihat di sini juga ada pihak ketiga ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Kalaupun terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Ataupun vice versa ya, mungkin kamu yang malah jadi playing victim untuk dirinya ya. Jadi ya sesuaikan saja ya. Dimana saya lihat di sini ya, triparty ujung-ujungnya tersakiti, tapi kamu masih berharap ya, dia akan berubah, dia datang kepadaku, kapan ya, apakah dia bisa berubah, apakah dia mau memperjuangkanku, apakah dia mau bersama diriku lagi. Padahal kamu sudah tahu bahwa dia ini orang tidak baik gitu, dia sudah bermain api, tapi masih kamu menunggu, menanti, berharap dia berubah ya. Jadi mau bagaimana lagi ya, karena mungkin sudah punya anak ya, jangan sampai nanti anakmu bagaimana ataupun mungkin kamu terjat sebagai duda atau janda dari orang-orang ya. Padahal sebenarnya ya kamu yang harus bisa menentukan kebahagiaan hidupmu sendiri, bukan dari dirinya gitu. Tetapi kamu berharap dirinya datang untuk bisa membahagiakanmu dengan cara berubah, tapi kan ini nggak pasti kan, kapan ya, kamu menunggu, akhirnya kamu rugi di waktu, tenaga, biaya, pikiran ya, untuk menanti dia yang nggak pasti. Nah dia aja nggak pikir kamu mau pikir dia, gimana sih ya. Ini orang juga tuh, sampai Cicak sudah menegaskan juga ya, bahwa memang ini orang ini tuh hanya mementingkan dirinya sendiri ya, walau mengatasnamakan segala hal ya, mengatasnamakan apapun ya. Contohnya, wah saya ini rajin beribadah, jadi saya ini orang hebat, orang suci mungkin ya, saya ini orang tidak punya, ya pokoknya intinya bagaimana supaya publik melihat dia baik ya. Contohnya kalau kamu ribut dengan dia ya, seakan-akan kamu itu orang tidak baik. Kenapa? Karena kamu tidak rajin ibadah, kamu orangnya mungkin contohnya ya bertato, jadi mindsetnya itu kayak wah ini orang nakal, orang jahat, orang tidak baik ya. Ataupun mungkin dari jilbab ya, wah supaya dia itu kelihatan bahwa dia itu agamais ya, padahal hatinya buruk, cuman karena untuk mengkelabui orang-orang supaya dirinya terlihat baik ya. Jadi ya seperti gitu ya, orang ini narsistik
ya, entah apapun caranya untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau, terutama yang tadi saya bilang keuangan, ya. Kalau di sini seks juga ada tapi nggak terlalu, tapi ini lebih fokus pada keuangan. Ya, ada juga di sini untuk nama baik kasta dan lain-lain ya, ataupun cuman bilang status bahwa wah saya sudah nikah, padahal tidak ada tanggung jawabnya. Ya, kalaupun seandainya kamu terkoneksi dengan sahabatmu, saya lihat di sini dia malah merebut apa yang kamu punya. Contohnya, kamu yang kerja tapi yang mendapatkan hasil dia juga dapat bagian. Atau ya artinya dapat bagian dua, dibagi dua. Ataupun malah dia mengklaim bahwa itu hasil keringat dia, hasil karya dia. Ya, sehingga dia mengambil hakmu gitu. Ataupun malah dia menipumu dan akhirnya bawa kabur uang itu. Atau seakan-akan dia bisa menyenggolmu ataupun mencibirmu ataupun mungkin menjelek-jelekan kamu ke pimpinan supaya pimpinan marah terhadapmu dan tidak memberikan contohnya jabatan atau apa, sehingga dialah yang diberikan jabatan karena menjelek-jelekan. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini entah di diri pasanganmu atau sahabatmu ya, karena ini bersifat umum ya. Karena tadi saya bilang ini bukan hanya sekedar untuk pasangan, tetapi bisa juga sahabat ataupun orang-orang terdekat dari dirimu. Ini ibaratkan orangnya tidak baik, ini orangnya toksik ya. Jadi terkadang mulutnya manis di depan, tapi pada saat di belakang dia pahit ya. Dia cerita kamu, kejelekanmu untuk apa? Mengambil simpati dari orang-orang supaya dia bisa menggolkan apa yang dia mau. Ya, contohnya, aduh saya sudah pinjam di dia uang, tapi ternyata dia pelit. Ya, kemarin katanya ini. Pokoknya bicara negatif aja. Ya, supaya dia dapat simpati. Oke, tidak apa-apa. Nih, saya pinjamkan kamu ya. Seperti gitu, ataupun menangis supaya oke, saya kasih kamu ini ya. Jangan nangis. Mendapatkan iba dari orang. Tangannya tuh hanya begini, bukan di atas, tapi hanya mau meminta, mau dibawa terus. Jadi kamuflase entah tadi saya bilang secara agamais ya, atau spiritual, terus lebih ke tangisan air mata, kesedihan, supaya mendapatkan simpati-simpati dari orang-orang yang memang menurut dia bisa membantu dirinya, termasuk kamu. Ya, contohnya, aduh saya ini mau begini-begini, orang tua saya gitu-gitu. Pokoknya ini cerita kesedihan-kesedihannya supaya kamu juga itu ada empati untuk bisa membantunya. Tapi mengatasnamakan cinta padahal nipu, ada modus. Ya, jadi orang-orang begini lebih baik tidak usah di dekat-dekat. Ya, ujung-ujungnya kamu yang rugi di waktu, tenaga, biaya, pikiran ya. Ujung-ujungnya kamu malah mendapatkan zong ya. Ibaratkan kamu mendapatkan kesakitan ataupun kekecewaan karena ulahnya. Dan orang ini saya lihat ini tidak seperti kita bayangkan. Kita kira tuh dia orang baik, ya. Jadi seakan-akan itu pada saat kamu tahu bahwa karakter yang sebenarnya aslinya tuh kayak gimana, kamu kaget. Kenapa? Karena kamu tidak pernah berpikir orang ini sejahat itu. Makanya tadi saya bilang dia pintar untuk mengambil hati orang dengan caranya sendiri, ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Jadi apakah dia pantas untuk diperjuangkan? Tidak. Ngapain mau perjuangkan orang toksik? Ya. Ya, jadi orang toksik itu jauh-jauh dari kita. Kenapa? Energinya buruk. Yang akan datang hanya membawa kesialan kepada diri kita, ke malapetaka, dan hidup kita pun bisa terkena toksik, atau bahkan malah kita jadi toksik untuk diri kita sendiri karena kena virus dia. Bahkan kita bisa menularkan toksik untuk orang lain. Kenapa? Karena sudah kena virus. Ibaratkan kita sakit flu kan, kita jarak jauh aja ya 5 meter masih bisa kena. Ya, padahal kalau kamu dekat-dekat. Nah ini ya, jadi dan kamu pun sudah kena, kamu menularkan lagi ke orang lain. Nah ini jadi energi orang toksik itu hati-hati ya, bisa menular ya. Jangan sampai kamu sudah tertular kamu menularkan lagi ke orang lain ya. Jadi lebih baik jaga jarak ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Dari zodiak di sini ada Gemini, Taurus, Leo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Aries, dan Taurus. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, L, D, Y, R, B, M, K, H, A, L, J, O, R, B, T, Q, W, O, H, A, L, M,
S dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari pile ketiga ya. Semoga resonate. Dan apa pesan semesta untukmu? Saya ambil 2 kartu tuh ya. Jangan kamu dibodoh-bodohi atas nama cinta ya. Ujung-ujungnya kamu mendapatkan zong ya. Harus bisa berani untuk mengambil tindakan. Semesta sudah bilang tuh ya, jangan kamu orang ibaratkan toksik, tapi karena mulut manisnya kamu tergiur, janji manisnya kamu tergiur, berharap dan macam-macam. Padahal semua itu palsu ya. Semesta mau kamu ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan berharap untuk dia datang untuk membahagiakanmu, tapi ciptakanlah dirimu sendiri, kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan kamu berharap pada siapapun, entah dirinya, entah orang lain. Selama kamu berbahagia dengan dirimu sendiri, kamu akan jauh lebih lebih produktif, lebih happy, lebih enjoy, bahkan kamu bisa menularkan kebahagiaan untuk orang lain. Nah ini jadi ibaratkan energi ya, kamu bisa saling menular ya, tuh menularkan sekarang dari kamu menularkan kebaikan atau kejahatan. Nah itu, dan yang semesta mau sampaikan kepadamu ya, fokus pada dirimu, fokus pada pencapaianmu supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kalian di pile ketiga. Semoga resonate. Oke, dan kita lanjut ya untuk pile keempat. Saya sisihkan pile ketiganya. Kita lanjut ke pile keempat. Oke, berikan energimu ya sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian yang memilih pile keempat. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah dia pantas untuk kamu perjuangkan ataukah tidak? Kita lihat. Oke. Wow. Saya lihat di sini dia orang yang ambisi, ya. Orang yang perfeksionis, orang yang mempunyai cita-cita sangat tinggi, ya. Tetapi memang orang ini agak sedikit pelin-pelan, ya, agak sedikit egois juga, ya, yang mana tidak bisa, kalau dibilang pelin-pelan dalam artian tidak bisa mengambil keputusan yang jelas ya, yang untuk dirimu ya. Apalagi dalam hubungan, tarik ulur hubungan, on off energinya. Kadang-kadang malah membuatmu tidak nyaman, tidak tenang, beban pikiran. Pokoknya dia mau happy-happy aja. Ya. Dia masih labil soalnya, mau ingin kenyamanan, kedamaian, ketenangan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan kamu. Ya. Seakan-akan saya bisa kok tanpa siapapun. Ya. Saya happy kok tanpa siapapun. Pokoknya intinya dia dan dia. Ya, untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile keempat ini, dia mau dirinya nyaman. Kenapa? Karena ada luka batin dalam dirinya, yang mana mungkin kondisinya dia capek, entah dari hubungan, entah dari kehidupannya, karirnya, ya, dia lelah. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile keempat ini mau mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri saat ini, tanpa ada siapapun. Kenapa? Karena dia udah capek ketergantungan dengan yang lain, ataupun mungkin contohnya kamu ya. Jadi kalau seandainya kamu merasa dia egois kayak iya dia egois ya, untuk orang PL4 ini egois. Kenapa? Karena memang dia mau untuk dirinya sendiri ya, tidak mau memperlihatkan kesedihan ataupun tidak mau berempati pada orang lain. Ya pokoknya intinya dia tuh baiknya terus, walaupun mungkin kondisinya dia sedih ya, ataupun mungkin kondisinya dia lagi membuatmu marah, emosi, tetapi seakan-akan kayak macam saya nggak punya salah kok, tuh sampai cicak sudah menegaskan ya. Jadi dia intinya tuh baik-baiknya aja, tidak mau disalahkan atas kesalahannya atau membenarkan kesalahannya. Nah ini orang ini paling egois ya, tidak mau ditegur, dibilangnya cerewet, padahal itu sebenarnya teguran itu kan berarti ada sisi empati supaya bisa memperbaiki diri, supaya ke depan lebih baik. Tetapi dia berpikir bahwa kamu itu marah, kamu tuh orang egois, malah dia menunjukkan sisi seakan-akan kamu yang egois gitu, bukan dirinya. Seakan-akan dirinya itu terancam, seakan-akan dirinya itu yang terzolimi, seakan-akan dirinya itu yang korban. Padahal sebenarnya dirinya yang menjadi membuat korban untuk dirimu. Ya, kamu yang menjadi korban, tetapi seakan-akan dia mengklaim bahwa dirimu lah yang dalang dari korbannya. Karena apa? Dia mau santai aja.
Contohnya, kalau seandainya kamu sudah berumah tangga saat ini, dia seakan-akan oke, saya saya selingkuh kan karena kamu itu pergi dengan yang lain, kamu itu nggak beres di rumah ya, nggak tahu tupoksimu di rumah gitu ya, berantakan rumah, nggak beres-beres apa segala macam, belum lagi pelayanan ini, pokoknya dia membenarkan apa yang dia lakukan karena kesalahan kamu itu. Padahal dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu selingkuh, itu udah salah, tapi tetap saja masih membenarkan apa yang dia lakukan, mencari-cari kesalahanmu. Ya, hampir mirip-mirip dengan file ketiga. Yang mana contohnya kalau kamu seperti seandainya sahabat ya. Tapi kalau file ketiga kan terlalu playing victim ya. Kalau ini dia orang-orang yang egois saja. Jadi ibaratkan masih di bawah dari yang file ketiga. Kalau file ketiga itu sudah toksik berat. Kalau ini masih standar. Ya, jadi ada perbedaan ya. Makanya tadi saya bilang jauhi. Kalau ini masih bisa kita nego-nego. Nego-nego selama apa ya, kalau dibilang selama artinya gini, dia itu masih mempunyai hati sebenarnya ya, tetapi kalau mau dibilang paling mendominasi adalah dirinya sendiri. Sedangkan kalau yang tadi di PL ketiga tidak ada mendominasi, tidak ada dirinya yang mendominasi semuanya ya, karena dia energi toksik kan. Kalau ini egois, jadi setidaknya dia masih bisa. Contohnya nih ya, tadi saya bilang dia tahu salah tetapi tetap masih membenarkan kan, karena menuduh ini, tapi dia tahu bahwa dia salah, dan kalaupun seandainya kamu berikan dia kesempatan lagi, dia masih bisa untuk saya berpikir untuk bisa memperjuangkan rumah tangga saya. Sedangkan kalau di PL ketiga tadi kan langsung dia pergi, dia malas nggak mau, pokoknya intinya kamu salah sudah, saya mau pergi aja dari dirimu, lepas tangan ya. Tapi kalau ini ya dia masih mau untuk memperbaiki hubungan, belajar untuk memperbaiki hubungan, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak dinafkahi ya, setidaknya bukan tidak dinafkahi, maksudnya contohnya tidak ada transparansi keuangan, setidaknya dia masih memberikan kamu nafkah sedikit walaupun tidak cukup ya dibandingkan file ketiga yang sama sekali tidak memberikan. Nah ini ya, jadi masih bisa dia orangnya ego tetapi masih bisa mempunyai hati sedikit, hati nurani ya. Ya pokoknya intinya dia mau me time untuk dirinya saja sendiri ini orang, tetapi memang masih ada sisi ego ya. Tetapi kalau kamu memperlakukannya dengan baik ya, atau memberikan dia kesempatan, dia mau memperbaiki kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Tetapi dia memang berfokus pada karir ya, karir dan pencapaiannya gitu ya. Contohnya dia mau beli mobil ya, dia akan berjuang untuk mengumpulkan duit untuk beli mobil gitu, tanpa kamu atau berharap kepada siapapun untuk bisa mengasihaninya untuk membeli mobil. Jadi dia berusaha sendiri, berusaha keras untuk bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan mobil. Dia pejuang tangguh juga, tapi dalam untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu dicuekin ya wajar saja, karena dia masih labil ya. Jadi kamu yang harus bisa lebih ekstra sabar ya menghadapi orang egois gitu ya. Jadi kalau kamu di hubungan pertemanan nih, orang juga pokoknya intinya bagaimana caranya supaya dia punya kerja beres, sudah itu aja ya. Dia nggak mau lihat, dia nggak mau tahu kamu mau bagaimana ya terserah. Pokoknya contohnya ya, kamu bantu saya dulu dong, padahal kamu juga ada deadline ya, maksudnya ada tugas yang harus memang kamu kumpulkan ya, tapi dia nggak mau tahu. Pokoknya dia paksa bagaimanapun supaya kamu bisa bantu dia, supaya dia punya pekerjaan selesai, kamu ya cari jalan. Dia begitu. Nah ini orang egois ya. Garuk-garuk kepala juga sih, tapi dia orangnya nggak pelit. Pada saat mungkin dia sudah mendapatkan sesuatu reward dari pekerjaan yang kamu bantu, dia akan mungkin sedikit berbagi dengan dirimu. Nah ini dia masih mempunyai empati ya. Oke, apakah dia pantas untuk itu diperjuangkan? Saya lihat tidak untuk saat ini ya, walaupun saya bilang tadi dia mempunyai empati. Kenapa? Karena ya setidaknya untuk dirinya itu masih sekitar 80% ya energi negatif ya, atau kalau dibilang ya individualisme ya, ataupun ya kalau dibilang egonya masih tinggi sekitar 80% ya. Sedangkan 30%-nya itu adalah simpati untuk kalian ya. Jadi ya saya kategorikan tidak. Kenapa? Karena egonya masih mendominasi ya. Jadi seperti gitu ya. Apakah dirinya pantas untuk diperjuangkan? Saya lihat kayaknya enggak ya. Tapi kalau memang kamu mau memperjuangkan dirinya, ya kamu ekstra sabar. Itu sekarang pilihan dari dirimu.
ya. Oke, itu yang saya lihat untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile keempat. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile keempat dari zodiak. Untuk zodiak ya, saya ambil kartu zodiaknya. Di sini ada Leo, Gemini, Taurus, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Aries, dan Gemini ya. Dari inisial ya. Kita ke kartu inisial. Di sini ada huruf D, M, J, P, H, L, Y, D, Q, R, B, M, S, T, H, L, U, J, P, R, W, M, H, K, A, L, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari kalian yang memilih pile keempat. Semoga resonate. Dan saya mau ambil 2 kartu lagi pesan semesta untukmu. Wow, sama ya. Yang ingin semesta sampaikan, kasihilah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, buatlah dirimu tenang. Kalau memang dia pantas untuk diperjuangkan dan kamu mesti sabar, ya nggak apa-apa, sabar aja dulu ya. Karena orang-orang begini ya walaupun dia punya kasih ada, tetapi keras kepalanya masih mendominasi. Jadi tadi saya bilang kalau memang energimu sanggup untuk bersabar, ya bersabarlah. Tetapi kalau tidak ya kamu yang harus bisa mengambil keputusan ya. Dan bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu ya. Lebih fokus juga pada dirimu ya sebelum kamu berfokus pada orang-orang yang terkoneksi dan kamu di PL keempat. Kadang kamu malah berfokus pada dia dulu, dirimu korban ya. Nah ini semesta mau sampaikan, fokus pada dirimu dulu, cintai dirimu, sayangi dirimu, baru ke orang lain termasuk dirinya ya. Jangan terlalu cinta mati pada dirinya tapi malah dia seakan-akan tidak menghargai cintamu, dia lebih fokus pada dirinya sendiri ya. Nah ini ya, jadi kamu yang harus bisa lebih berpikir positif untuk bisa mengimbangi energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile keempat ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk saat ini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.